وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمنسين والشيخ أرواح الحجاب والخير والشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن السلام والشيخ محمد حصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaan sama. Faidah. Bizauzan. Yajdu. Mana riwayatnya yang istri bandel? Oh, faidatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yajuzu lizawji an yadriba zawjatahu ala tarki zinati wa huwa yuriduha وترك الإجابة إلى الفراش وأن يضربها على الخروج من المنزل بغير إذنه وعلى ضربها الولد الذي لا يعقل عند بكائه أو على شتم أجنبي وعلى تمزيق ثياب الزوج وأخذ لحيته وقولها له يا همار يا بليد وإن شتمها قبل ذلك
wa ala kashfi wajhiha bighairi mahramin aw taqallumiha aw takallumiha ma'a ajnabiyyin aw takallumiha az-zawji liyasma'a al-ajnabiyyu صوتها أو إعطاءها من بيته ما لم تجري العادة بإعطائه وعلى امتنائها من الوصل وفي ضربها على ترك الصلاة قولان أصحهما له ضربها على ذلك إذا لم تفعل بالأمر واعلم أنه أي الشأن ينبغي أن يطلب بالرجل أن يوصي امرأته أن يأمرها ويذكرها ويستعطف بها وفي الحديث رحم الله رجلا قال يا أهل صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معهم في الجنة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini sebuah faedah, sebuah manfaat. Yajuzu lizzauji, boleh bagi seorang suami. Apa yang boleh? An yadriba zaujatahu, mukul istrinya. Seorang suami boleh mukul istrinya. Yang kemarin ya, mukulnya mukul yang tidak meretakkan tulang, pukulan yang tidak menghancurkan dagingnya, jadi nggak boleh tuh, atau kulitnya. Jadi pukulannya pukulan yang tidak meretakkan tulang, pukulan yang tidak menghancurkan dia punya kulitnya atau dagingnya. Jadi pelan banget ya, pelan banget. Jadi mukulnya bukan mukul ngabok, bukan mukul nonjok, bukan, tapi pukulan yang tidak meretakkan tulang dan tidak melukai daging atau kulit. Jadi boleh bagi seorang suami memukul istrinya. Yang kemarin ya, contoh gini doang tuh, nah, tuh begitu tuh. Jadi nandain tuh, suaminya mukul seperti ini tuh begitu doang tuh. Bukan ditonjok, bukan, begini doang, tuh begitu. Boleh seorang suami untuk memukul istrinya. Atas apa? Ala tarkiz zinati. Istrinya nggak dandan, boleh. Depan suami mesti apa? Mesti dandan. Suami istri itu mesti dandan depan laki. Wa huwa yuriduha, sementara suaminya menginginkan istrinya biar apa itu? Biar dandan. Jadi ada kebolehan dalam hukum syarak, dalam hukum agama, seorang suami untuk memukul istrinya tidak apa? Tidak dandan. Sementara suaminya pengen biar istrinya dandan di hadapannya. Itu diperbolehkan. Terus sekali lagi ya, pukulannya pukulan yang tidak meletakkan tulang, tidak melukai, tidak menghancurkan daging atau kulitnya.
Kemudian yang kedua, wa tarkil ijabati ilal firashi. Suami boleh mukul istrinya, istrinya nggak mau tuh menuhin hajat suaminya untuk tidur bareng, boleh tuh. Tapi ingat tuh, pukulannya pukulan yang tidak meletakkan tulang, yang tidak melukai dagingnya atau kulitnya. Jadi boleh. Yang pertama, suami mukul istrinya kalau nggak dandan. Yang kedua, suami boleh mukul istrinya kalau nggak mau tidur bareng. Yang ketiga, wa an yadribaha 'alal khuruji minal manzili bighairi idnihi. Suami boleh mukul istrinya karena istrinya keluar rumah tanpa izin dari suami, boleh. Keluar nggak bilang sama suaminya, keluar dari rumah nggak izin kepada suaminya, itu suaminya boleh mukul istrinya. Dan juga ingat tuh, istri yang keluar rumah tanpa izin daripada suami sudah dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, istri yang durhaka. Itu hari tidak mendapatkan nafkah sama sekali tuh. Jangan kasih duit belanja tuh. Istri yang apa tuh? Yang nusyuz. Itu hukum syara begitu. Sehari dia misalnya keluar rumah, kita lagi pergi dia keluar rumah, nggak bilang sama kita, nggak izin dari kita, dari seorang suaminya, maka yang pertama hukumnya itu istri sudah dihukumkan sebagai istri yang apa tadi? Yang nusyuz. Yang kedua, suami tidak ada kewajiban untuk memberikan uang belanja pada hari tersebut. Bebas kita udah. Jadi kalau di keluar nggak bilang, lepasin aja udah. Berarti kita ada kesempatan tuh nggak apa tuh, nggak ngasih itu lah, dan belanja hari itu. Kayaknya perempuan mesti keluar kemanapun harus apa? Harus izin kepada suaminya. Jadi yang pertama, suami boleh mukul istrinya kalau istrinya nggak dandan. Yang kedua, kalau istrinya nggak mau tidur bareng, bukan tidur doang tuh. Yang ketiga, kalau seandainya istrinya keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Jadi perempuan istri mau kemana ke izin dengan suami, bang atau ayah atau papa yang makannya tempe tahu, pengen kesini, bilang dulu tuh izin tuh. Tapi ingat, kalau izin jangan bilangnya ke master, tahu-taunya ke Blok M, Jatinegara, nggak boleh. Jadi harus bilangnya tempat-tempat yang memang dia apa? Memang dia pengen pergi itu, bilang kepada suaminya, bang pengen pergi ke sini, minta izin bang, boleh, jalan langsung tuh. Kalau nggak izin, maka tadi hukumnya yang pertama, suami diperbolehkan mukul istrinya. Hukum yang kedua, istrinya dihukumkan sebagai istri yang nusyuz. Yang ketiga, istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah atau uang belanja pada hari tersebut. Yang keempat, wa ala darbihal. Nah ini nih yang penting lagi nih, suami boleh mukul istrinya sebab istrinya ala darbihal waladal ladzi la yaqilu inda bukaihi. Istrinya mukul anak yang belum mengerti ketika ini anak nangis. Kan anak kalau nangis pintar-pintar gitu. Nah perempuan suka mukul tuh, suka napuk, suka nyentil, suka ngempos kadang-kadang tuh. Nah suami boleh mukul tuh, tapi ingat pukulan yang tidak apa? Merentakan tulang, tidak melukai daging atau kulitnya tuh. Jadi nggak boleh tuh perempuan ya. Nih ibu nggak boleh tuh, para istri nggak boleh. Kita nggak boleh mukul anak yang belum mengerti, yang tidak mengerti ketika dia nangis. Dia nggak ngerti, tuh anak jangan dipukul. Namanya anak-anak. Jadi jangan dipukul, jangan dicubit, jangan diempos, jangan digatak, apalagi digatak, digitak, digatak, jangan, nggak boleh tuh. Kalau pengen kesel mana ngomel doang udah. Jadi pakai mulut ngomel udah selesai tuh. Jangan sampai mukul dengan apapun. Perhatian tuh ya. Jadi perempuan sebagai istri jangan sekali-kali mukul anak kita, tidak diperbolehkan dalam syarat. Terus aw ala syatmi ajnabiyyin, atau si istrinya itu dia mencaci maki menghina laki-laki lain, boleh suaminya mukul tuh. Kita bilang boleh begitu, boleh pukul.
Jadi kalau seandainya ada seorang istri yang dia mencaci maki, menghina orang lain, suaminya diperbolehkan memukulnya. Kemudian keberapa itu? Keenam. Wa ala tamziki thiyabi zauji. Ini bininya lagi marah nih, ngerobek baju suami. Suami istri ngambek, lakinya ngasih belanja. Disobekin bajunya itu, boleh mukul tuh si suami, boleh tuh. Kejadian tuh. Yang ketawa kejadian. Jadi nggak boleh tuh ya, nggak boleh tuh si istri nggak boleh ngerobek baju apa, baju suami, nggak boleh tuh. Kalau sampai juga kejadian, maka si suami boleh apa, boleh mukulnya. Perhatian tuh, nggak boleh, bini nggak boleh ngerobek baju suaminya. Kemudian yang ke 7, wa akhdhi lihyatihi. Nggak boleh bini megang jenggot suaminya. Kalau nggak dikasih izin nggak boleh megang jenggot lakinya, nggak boleh tuh. Lagi jenggot laki, apa jenggot laki orang nggak boleh apa lagi. Kalau laki nggak kedemen megang jenggotnya nggak boleh tuh, nggak boleh. Istri nggak boleh megang jenggot si suaminya. Jadi boleh suami mukul istri yang megang jenggotnya. Yang ke-8 sekarang ya. Ini juga ini sama nih. Wa qawliha lahu ya himaru. Ini keterlaluan. Ya balidu. Si istri bilang ke suaminya, keledai, bodoh. Nggak boleh tuh. Si bini bilang, goblok ya, goblok abang. Keledai lu bang. Atau si istri bilang, maaf ya, anjing gitu. Babi itu nggak boleh tuh. Si suami boleh tuh mukul istri yang demikian, yang manggil dengan kalimat ya himaru atau ya balidu. Jadi nggak boleh gitu. Istri nggak boleh berkata kasar kepada suaminya. Makanya ya yang pen gitu. Nah, ini gak sama begitu. Jadi yang suaminya dengan istrinya manggilnya panggilan yang bagus, panggilan yang mesra pun sama. Si istri pun sama demikian. Manggilnya ya yang atau yang iya. Itu merupakan kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in syatamaha qabla dzalika, sekalipun suaminya mencaci maki istrinya sebelum itu, lakinya ngomel, akhirnya bininya marah tuh, bilang ya himar, ya balid, wahai orang bodoh, wahai keledai. Itu sekalipun demikian tidak diperbolehkan bagi seorang istri, dan apabila kejadian suaminya boleh memukul istri yang demikian. Sekarang yang ke 9. Wa ala kashfi wajhiha li ghairi mahramin. Boleh suami memukul istrinya sebab istrinya membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini wajahnya, apalagi rambutnya tuh kelihatan. Juga perhatian nih bagi istri perempuan, kalau pakai jilbab jangan pakai lengan pendek. Jangan pakai lengan pendek tuh, ingetin tuh. Perempuan, istri yang udah nikah atau yang belum nikah tidak diperbolehkan pakai jilbab, pakai bajunya, kaosnya lengan apa? Lengan pendek. Itu aurat bagi perempuan di hadapan laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Sama dengan leher tuh. Leher jangan sampai kelihatan. Kalau kita pakai jilbab, tutupin leher kita yang perempuan tuh. Yang perempuan, leher, kemudian lengan bawah jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau pengen keluar ngaca dulu tuh, rambut jangan sampai kelihatan, kemudian juga lengan yang bawah jangan sampai kelihatan, leher jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi suami boleh mukul istri yang membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Au taqallumiha ma'a ajnabiyin. Yang berapa sekarang nih? 10. Suami boleh mukul istri apabila si istri ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan jangan nimbrung kalau ada tamu. Jangan sampai nimbrung pada waktu ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan tuh. Tamu-tamu laki, teman laki kita, teman suami kita yang bukan mahram kita, jangan nimbrung. Kan kadang-kadang teman perempuan tuh nimbrung juga, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya tuh.
Nah itu suami boleh mukul tuh, bilangin suruhan gitu, atau suruh jangan di sini. Nah, jelas ya. Nah, makanya kalau lagi kita mau laki-laki teman kita itu bilangin bini kita, jangan suka apa, jangan suka nimbrung dengan kita ini, jangan laki-laki. Sama yang laki kita sama gitu, jangan yang laki demen sama perempuan yang apa, yang bukan mahramnya jangan. Jadi nyontohin kita. Jadi yang laki yang perempuan kecuali ada hajat. Contohnya muamalah, jual beli diperbolehin kita berbicara dengan perempuan yang bukan mahram kita. Masa kita untuk beli bakso nggak bisa ya. Jadi boleh kalau muamalah ya silahkan diperbolehkan kalau muamalah. Di luar muamalah tidak ada kepentingan sama sekali dalam hukum syara, maka tidak diperbolehkan tuh si perempuan istri berbicara dengan laki-laki yang bukan apa, yang bukan mahramnya. Sebelas sekarang ya, 11. Au takallumiha ma'az zauji liyasma'al ajnabiyyu sautaha. Suami boleh mukul istri, si istri ngobrol dengan suaminya tujuannya biar laki-laki yang bukan mahram dengar suaranya tuh, dikencengin. Tapi bukan buat lakinya, bukan. Lakinya kalau budak kan gak sama lain ngobrol kenceng. Tujuannya biar apa? Biar suara ini istri kedengaran oleh laki-laki yang bukan apa? Yang bukan mahramnya. Si suami boleh mukul istri yang demikian. Tetap di agama ya. Kayak begitu tuh. Jadi sampai suara istri aja nggak boleh sengaja-ngaja diperdengarkan kepada laki-laki yang bukan apa, yang bukan mahramnya. Sedangkan nongol, nggak pakai jilbab, nongol, nimbrung, bercanda sama laki-laki yang bukan mahram. Sekarang yang ke 12. Au i'ta'iha min baitihi malam tajril adatu bi'ita'ihi. Atau seorang istri memberikan sesuatu dari rumah suaminya selama tidak ada kebiasaan si suami berikannya. Jadi jangan sampai tuh bini ngasih sesuatu, ini harta lagi, jangan sampai ngasih kalau suami nggak pernah ngasih. Jangan tuh. Kalau makanya istri tuh kalau ngapa-ngapain punya suami, barang suami, benda suami, harta suami, pengen ngasih orang harus izin dulu dengan siapa? Dengan suaminya. Jadi jangan sampai si istri berikan sesuatu kepada orang lain sementara suaminya nggak mau memberikannya. Itu tidak diperbolehkan tuh. Suami boleh memukul istri yang demikian, yang berikan sesuatu tanpa izin daripada si suami tersebut. Wa alam tinaiha minal ghusli, dan juga nggak boleh ya suami boleh mukul si istrinya alam tinaiha minal ghusli, istrinya nggak mau menyambung tali silaturahmi, boleh silahkan tuh si istrinya mau mutusin silaturahmi kepada saudara kerabat suaminya, diperbolehkan suaminya untuk memukulnya. Tapi ingat ya, pukulannya yang tidak meratakan tulang, kemudian tidak melukai apanya, dagingnya atau kulitnya. Wa bi darbiha ala tarki sholati qaulani. Dan pada masalah memukul istri sebab meninggalkan sholat yang wajib, gimana hukumnya? Ini ada dua pendapat ulama. Kalau seandainya ada si istri yang tidak apa itu, yang tidak melakukan sholat yang apa, yang wajib, subuhnya kagak, zuhurnya kagak, asarnya kagak, ini bagaimana hukumnya tuh? Si suami memukul istrinya, bolehkah seperti itu? Qaulani, ada dua pendapat ulama. As-sahhuhuma, pendapat yang paling sahih adalah mengatakan lahu darbuha ala dzalika illa idza lam taf'al bil amri. Bagi suami boleh memukul istrinya sebab meninggalkan sholat yang wajib jika dia tidak melakukannya dengan perintah suaminya. Kalau udah dibicarain, diperintahin nggak juga kerjain, maka si suami boleh apa itu? Boleh mukul istri yang tidak mengerjakan sholat yang fardu atau yang wajib. Berapa semua itu? 14. Ada 14 ya. Kebolehan dalam syara si suami untuk mukul apa? Mukul istrinya.
Kemudian wa'lam, ketahuilah, annahu aisya'na yanbaghi ayyutlabu lirrajuli, dituntut bagi seorang suami. Nah, orang suami nih yang agama tuntut nih. Apa yang agama tuntut bagi seorang suami? An yusiyam ra'atahu ayya'murahu wa yadhkuraha wa yasta'atifa biha. Seorang suami berwasiat kepada istrinya, perintahin, kemudian ngingetin, kemudian berlemah lembut pada masalah wasiat-wasiat yang akan disampaikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan, Allah berikan rahmat kepada seorang suami, qala, yang dia memberikan wasiat kepada istri-istrinya. Dia bilang, ya ahlah, wahai istri aku, salatakum, wahai keluarga aku, anak aku, istri aku, salatakum, jaga salat kalian, syamakum, jaga puasa Ramadan kalian, zakatakum, jaga zakat yang fardu dari kalian, miskinakum, jaga orang-orang miskin kalian, yatimakum, jaga anak-anak yatim dari kalian. Yatim yang belum balik ya, kalau udah balik tidak disebut dengan yatim lagi. Jadi anak yatim, anak yang bapaknya meninggal dunia. Sementara kalau haji disebutnya lah anak yang ibunya meninggal dunia. Jadi ada yatim, ada haji, ada latim. Jadi beda ya. Kalau kita kan yatim piatu, dalam hukum syara, dalam bahasa itu beda. Kalau yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia. Kalau anak yang ibunya meninggal dunia disebut dengan haji. Sementara anak yang meninggal dunia ayah ibunya disebut dengan latim. Jadi beda ya. Ada yatim, ada haji, ada lagi latim. Kalau yatim seorang anak yang ayahnya meninggal dunia. Kalau haji seorang anak yang ibunya meninggal dunia. Latim seorang anak yang ayah dan ibundanya meninggal dunia. Jadi yatim sekali lagi yang belum mencapai usia apa? Usia balik. Jadi kalau udah balik maka tidak lagi disebut dengan yatim. Jiranakum, jagalah tetangga-tetangga kalian. La'allallah yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian bersama mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang laki-laki, seorang suami yang berwasiat kepada istrinya, Allah rahmati. Kita mesti tuh suami, kita mesti dituntut pada syarat untuk memberikan pesan kepada istri kita sekalian tuh dengan kalimat tadi, salatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jiranakum. Tuh jaga sholat kalian, jaga puasa Ramadan kalian, jaga zakat kalian, jaga orang-orang miskin kalian, jaga anak yatim kalian, jaga tetangga kalian. Tuh la'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian bersama mereka dalam surga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yunfiqa 'alaiha ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwwatihi. Dituntut dalam agama seorang suami menginfakkan hartanya, memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi si istri mesti menerima tuh pemberian daripada si suami. Si suami kuat berapa sehari, mampu berapa sehari, terima udah. Suami cuma bisanya 50.000, terima. Suami bisanya cuma 30.000, terima udah. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan daripada si suaminya. Itu demikian ya. Jadi yang kedua, seorang suami dituntut untuk apa tadi itu? Yang kedua, memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan apanya? Dengan kemampuannya dan kekuatannya. Yang pertama, memberikan wasiat. Yang kedua, menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Jangan paksain kita, jangan. Kita mampu sehari 50.000, udah 50.000. Kita bilang sama istri kita,
ini saya mampunya sehari 50.000. Kemudian wa an yastahmila 'alaiha idza adathu. Yang kedua, dituntut bagi seorang suami untuk apa? Untuk menahan dirinya apabila istrinya sampai menyakiti suami tersebut. Dengan apa? Bi an yasbira 'ala idaiha. Seorang suami dituntut sabar atas gangguan daripada istrinya. Bininya galak, bininya jarukan hati lagi. Kita sakitin lagi, sabar udah. Lu dapatnya begitu milihnya, bukan ke pengajian. Demikian ya. Jadi si suami demikian. Yang ketiga tadi ya, dia mesti sabar, dia tahan dirinya apabila istrinya sampai apa? Sampai menyakitinya. Ada begitu nggak? Ada begitu bini, ada nyakitin. Nggak pakai tangan, pakai bacotnya bininya nyakitin lagi nih. Allah udah miskin jelek, hidup lagi bang. Udah terima nasib udah. Sabar gitu seperti itu ya. Jadi dituntut seorang suami demikian. Dituntut dalam hukum agama, sabar dalam menghadapi gangguan daripada istrinya. Gede pahalanya, gede pahalanya bagi seorang suami yang apa itu? Yang dia sabar dalam menghadapi keburukan daripada perangai istrinya tuh. Kata Rasulullah SAW, seorang suami yang sabar menghadapi keburukan akhlak daripada istrinya, maka Allah berikan baginya pahala seperti Allah berikan pahala kepada Nabi Ayyub dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Itu besar tuh, luar biasa tuh. Jadi sabarin udah, sabar. Kalau nggak sabar cerai aja udah. Ya sabarin tuh, makin banyak sabarnya, makin banyak apa itu? Makin banyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat ya, yang pertama seorang suami dituntut dalam agama untuk berwasiat kepada bininya. Sholat dong, sholat. Ayo puasa, ayo zakat. Kalau udah ada kemampuan buat zakat, ayo keluar zakatnya. Perhatiin orang miskin, anak-anak yatim. Tuh kita bilang-bilangin tuh. Kita punya anak, kita punya istri. Yang kedua adalah seorang suami dituntut untuk apa? Berikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Yang ketiga, seorang suami dituntut untuk menahan diri terhadap gangguan daripada istrinya. Yang keempat, wa yatalattafa biha bi an yudariyaha bil ma'rufi. Nih suami lagi digebukin nih, kerang nih. Di suami musuh begitu. Jadi suami mesti apa tuh? Mesti sabar dalam menghadapi perangai buruk istrinya tuh. Yang keempat ini, yatalattafa biha bi an yudariha bil ma'rufi. Seorang suami dia mempergauli istrinya dengan yang baik-baik. Jadi nggak boleh kasar dengan istri tuh. Yang tadi itu ya, manggilnya wahai istriku yang cantik, biar bilang cantik. Yang baik jadi ya begitu ya, nggak boleh nyakitin, nggak boleh. Yang mau dipanggil sudah tuh nggak boleh begitu. Budak lu nggak boleh kayak begitu, nggak boleh. Gua pernah tadi, gua pernah dengar budak apa nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Seorang suami dalam agama untuk apa? Yatalattafa biha, berlemah lembut kepada istrinya, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Kok kita harus berlemah lembut kepada kita punya istri? Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Karena seorang perempuan itu adalah orang-orang makhluk manusia yang kurang akalnya dan agamanya. Yang menyempurnakan siapa? Suaminya udah itu, suaminya maklum udah. Lagi bini lagi sepaneng ngomel-ngomel diam aja udah gitu. Jangan kita timpalin, jangan. Kita jangan sampai samanya tuh, karena suami dituntut dalam agama untuk berlemah lembut, bergaul kepada dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Wafil hadis, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laula annallaha sataral mar'ata bil haya'i, kalau seandainya Allah tidak menutup seorang perempuan dengan rasa malu,
lakanat la tusawi kaffan min turabin, maka perempuan akan tidak sama, artinya nggak beda, sama. La tusawi, tidak akan sama, kaffan min turabin, dengan segenggam tanah. Saking apa itu? Saking hinanya itu. Kalau seandainya Allah tidak tutupin perempuan dengan rasa apa? Dengan rasa malu. Perempuan paling malunya itu. Demikian. Ya, Rasulullah lebih sangat malu ketimbang perempuan. Demikian ya. Jadi seorang perempuan kalau seandainya Allah tidak tutupi dengan rasa malu, maka tidak sama dengan apa? Dengan segenggam daripada tanah. Makanya ada dituntut dalam hukum agama, seorang suami harus apa dengan yang kembali? Harus berlemah lembut, memperoleh itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Yang kelima, wa an yaslukaha sabilal khairi. Seorang suami harus dia yaslukaha sabil khairi, harus dia menjalankan hidup dengan istrinya dengan cara jalan yang baik. Qala Ramli fi Umdatir Rabihi, berkata Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitab Umdatir Rabi, laisa lahu darbuha ala tarkis salati bal yaqtasilu ala al-amri kama qalahu Atiyatu. Seorang suami nggak boleh mukul istrinya sebab meninggalkan salat yang wajib. Bahkan suami dituntut hanya memerintahkan istrinya saja pada perkara-perkara salat yang wajib, perintahin doang. Menurut Imam Rabi rahimahullah, seorang suami tidak ada kewajiban dituntut dalam agama untuk apa? Untuk mukul istrinya sebab meninggalkan sholat yang apa? Sholat yang wajib, tapi hanya memerintahkan saja, sebagaimana yang dikomentari oleh Al-Imam Atiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang kelima ya. Jadi yang pertama, seorang suami dituntut dalam hukum agama untuk berwasiat. Yang kedua, berikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Yang ketiga, menahan diri, sabar atas gangguannya. Yang keempat, mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Yang kelima, berjalan dengan jalan-jalan yang baik. Yang keenam, wa an yu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharati. Seorang suami dituntut dalam hukum agama mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya pada agama dari hukum-hukum seperti apa? Toharoh, kal ghusli minal haidi, seperti mandi sebab sudah selesai darah haidnya, wal janabati, janabah. Itu suami mesti ngajarin tuh. Suami mesti ngajarin istrinya, begini cara mandi hadasnya, ini begini cara niatnya. Bilangin tuh. Suami ada kewajiban dituntut dalam hukum agama untuk mengajarkan tentang hukum-hukum taharah tadi, cara mandi hadas sebab udah selesai darah haidnya, atau hadasnya hadas janabah. Wakal wudu'i, cara wudu, liatin. Kita punya bini, liatin tuh wudunya tuh benar nggak tuh, lihat dari awal. Oh benar, udah. Kalau dia ada kekurangan, ada yang keliru, kita bilangin, bukan begitu caranya, seperti ini caranya. Itu ada kewajiban seorang suami untuk mengajarkan istrinya pada hukum agama seperti itu. Cara mandi hadas, ajarin cara wudu, wat tayammumi, tayammum, wal haidi, kemudian haid, ay min kulli ma yata'allaqu bih, dari semua yang berkaitan dengan apa? Dengan haid, semua ajaran suami itu. Falladhi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haidi bayanus salawatil lati taqdiha. Yang penting nih, yang paling penting nih, yang mesti untuk memberikan petunjuk kepada istri pada masalah haid adalah menjelaskan sholat yang wajib untuk diqodoknya. Tuh, ini perempuan yang kadang-kadang nggak tahu ini. Bagaimana contohnya? Fa innaha mahma qata adamuha qubailal maghribi bi miqdari raqatin, maka manakala darah haid seorang perempuan sudah berhenti sebelum masuk waktu sebelum maghrib udah berhenti darah haidnya, udah bersih,
bimir kedar rakaatin, sekedar 1 rakaat bisa dikerjakan di waktu itu, fa'alaiha qada'uz zuhri wal asri, maka si perempuan tadi wajib mengqadha salat zuhur dan asar. Tuh begitu tuh. Ada perempuan haid, kemudian di penghujung waktu asar sebelum masuk waktu maghrib masih cukup ini waktu untuk apa? Untuk sholat sekalipun hanya satu rakaat saja, maka ini perempuan yang dikerjakan bukan hanya asarnya doang, tapi apa? Zuhur dengan asar. Tuh begitu tuh. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang udah bersih, darah haidnya udah bersih, kemudian belum masuk waktu maghrib, asar ya, asar di penghujungnya, kemudian jangan ngobrol dong, ini jadi nggak konsen, jadi nggak konsen. Dari tadi ngobrol. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan, dia kemudian haid, bersih daripada darah haidnya, sebelum masuk waktu maghrib, kemudian di penghujung apa itu? Di penghujung waktu asar tuh. Di penghujung waktu asar, belum masuk waktu maghrib, kemudian darah haidnya berhenti. Waktu ini cukup untuk apa? Untuk mengerjakan sholat 1 rakaat. Maka yang wajib diqadha, diulang lagi ya. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang haid, kemudian udah berhenti darah haidnya, udah bersih, kemudian waktu asarnya masih cukup untuk mengerjakan sholat 1 rakaat asar, maka ini perempuan nanti yang diqadha, yang dikerjakan bukan hanya asarnya doang, tapi apa? Zuhur dengan asar. Tuh, jelas begitu ya. Itu mesti dibilangin tuh ke perempuan-perempuan, istri-istri yang memang demikian tuh, darah haidnya berhentinya di penghujung waktu apa? Waktu asar, sebelum masuk waktu maghrib. Ini waktu cukup untuk mengerjakan sholat sekalipun hanya 1 rakaat saja asar tuh. Maka ini perempuan yang wajib diqadha bukan hanya asar saja, tapi zuhur dengan apa? Dengan asar. Kenapa demikian? Karena zuhur dengan asar bisa diapakan? Bisa digabung. Tuh demikian. Karena zuhur dengan asar bisa diapakan? Bisa digabung. Wa idzan qata'a qabila subhi bi miqdar rak'atin fa 'alaiha qada'ul maghribi wal isya'i. Apabila darah haidnya berhenti, darah haid ini perempuan berhenti, darah ini haid perempuan berhenti. Kapan berhentinya? Sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, sekedar 1 rakaat. Fa'alaiha qada'ul maghribi wal isya'i, maka bagi ini perempuan wajib untuk mengqadha maghrib dan isya'nya. Kalau tadi kan enggak. Kalau tadi contohnya sebelum masuk waktu maghrib masih di penghujung waktu apa itu? Asar tuh. Sisanya ini waktu cukup untuk mengerjakan asar sekalipun hanya 1 rakaat. Maka ini perempuan darah haidnya berhenti, udah bersih, mandi hadas, kelar mandi hadas, kemudian dia berwudu. Nanti yang diqadha bukan hanya asar, tapi apa? Zuhur dengan asar. Kenapa demikian? Karena asar dengan zuhur bisa diapakan tuh? Bisa digabung atau dijamak. Contoh yang kedua adalah apabila darah haid seorang perempuan berhenti sebelum masuk waktu apa? Subuh. Ini waktu isya. Waktu isya sebelum masuk waktu subuh. Ini waktu masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat apa? Isya tuh. Berhenti darah haid ini perempuan. Kemudian ini perempuan mandi hadas, dia wudu. Nanti yang diqadha bukan hanya isyanya saja, tapi maghrib dengan apa? Dengan isya. Kenapa demikian? Karena maghrib dengan isya bisa diapakan? Bisa digabung atau bisa dijamak. Jelas ya? Nah itu mesti jelasin tuh.
Jadi kalau ada perempuan yang darah haidnya berhenti di penghujung waktu asar, waktu ini cukup untuk mengerjakan asar hanya sekalipun 1 rakaat saja, maka kelar mandi hadas, perempuan ini berwudu, maka ini perempuan yang wajib diqadha bukan hanya asarnya saja, tetapi zuhur dengan asar. Kenapa demikian? Karena zuhur dengan asar bisa dijamak atau digabung. Yang kedua, ada perempuan di penghujung waktu isya, dikit lagi subuh, darah haidnya berhenti, bersih, ini perempuan. Kemudian waktu ini di penghujung isya cukup untuk mengerjakan isya sekalipun hanya 1 rakaat saja. Ini pula mandi hadas, kemudian dia berwudu, maka ini perempuan wajib untuk mengerjakan apa? Qadha sholat apanya tuh? Isya dengan maghrib. Kenapa demikian? Karena maghrib dengan isya bisa digabung atau bisa dijamak. Jelas ya? Wa hada aqallu ma yura'ihi nisa kada fil ihya. Inilah paling kurang yang harus dijaga bagi seorang perempuan. Kita bilang-bilang demikian tuh. Ini cara mengqadhanya. Jadi kalau seandainya darah haidnya udah bersih di penghujung waktu asar, waktu ini cukup untuk mengerjakan 1 rakaat asar, maka yang wajib diqadhanya zuhur dengan asar. Atau yang kedua, ini waktu cukup untuk mengerjakan adanya di penghujung waktu apa? Waktu isya. Ini waktu cukup untuk mengerjakan 1 rakaat saja, maka ini perempuan nanti wajib mengqadhanya maghrib dengan apa? Isya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bil taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bi fadlika bashir
بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.